Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, di mana saja Anda berada, mudah-mudahan kita semua hari ini sehat walafiat dan semua aktivitas kita, ibadah kita hari ini jauh lebih baik dari hari-hari kemarin. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan isu yang masih berkaitan dengan politik dan juga masih berkaitan dengan ijazah Jokowi. Sahabat semua, di dalam dunia politik praktis melemparkan isu untuk mengkanter sebuah isu adalah hal yang biasa. Nah, hal-hal seperti demikian, kalau isu yang dilontarkan itu untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan masyarakat, itu adalah perlu kita dukung. Tetapi pada umumnya kita perhatikan, isu-isu yang dilontarkan oleh para elit politik itu lebih banyak berorientasi kepada kepentingan partai politiknya, kepentingan kepada kekuasaannya, dan kepentingan kepada jabatan yang dimiliki. Mereka takut kehilangan kekuasaan, mereka takut untuk kehilangan jabatan, maka mereka lemparlah isu-isu politik untuk mengkantar sebuah isu politik besar lainnya. Nah, pada kesempatan ini topik yang ingin saya sampaikan adalah berbagai cara untuk meredupkan isu tentang dugaan palsu ijazahnya Jokowi. Nah, jadi topik ini saya dilandasi pemikiran saya dari ada isu-isu politik yang menurut saya ini menarik untuk dilakukan analisis secara komunikasi politik. Isu yang akhir-akhir ini menurut saya mencoba untuk meredupkan isu dugaan ijazah Jokowi yang palsu tersebut. Misalnya, 2 minggu yang lalu ada informasi dari istana bahwa Gibran ditugaskan berkantor di Papua. Tetapi besok harinya 2 menteri memberikan klarifikasi, tidak berkantor di sana. Nah, ini menurut saya adalah salah satu bentuk pengalihan isu agar orang mengalihkan pembicaraan kepada Gibran berkantor di Papua dan kemudian diklarifikasi tidak berkantor di sana. Itu yang pertama. Isu yang kedua, misalnya kemarin ada 30 wakil menteri yang menjabat komisaris di beberapa perusahaan milik negara. Nah, isu ini sebetulnya adalah memancing reaksi kemarahan masyarakat, tetapi masyarakat tidak terpancing. Yang ketiga, pihak istana mengatakan bahwa upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia tidak dilaksanakan di IKN. Padahal ketika Jokowi berkuasa, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia itu dilaksanakan di IKN. Tetapi hari ini istana sengaja menyampaikan kepada kita publik bahwa hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia upacaranya dilaksanakan di Jakarta. Kemudian yang keempat apa? Yang paling terkini isunya adalah beberapa hari yang lalu Prabowo pergi ke Solo menghadiri kongres partai PSI ya. Nah, yang menarik bukan kehadirannya di kongres PSI, tapi adalah dia sowan ke rumah Jokowi. Dan Jokowi bersama Gibran menerima kunjungan Prabowo bersama timnya. Nah, ini adalah isu hot, isu panas ya, yang sengaja dilontarkan oleh pihak-pihak terkait. Tetapi sahabat semuanya, 4 isu politik ini semuanya menurut saya adalah itu bentuk pengalihan isu dari isu dugaan palsunya ijazah Jokowi. Nah, sahabat semua, masalah dugaan ijazah palsu Jokowi ini sudah menjadi perbincangan publik atau public diskursus, dan dia sudah berada dalam alam sadar masyarakat. Jadi, apapun bentuk yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengalihkan isu itu, rasanya menurut saya dari sisi komunikasi politik, persepsi orang sudah terbentuk dan ini sulit untuk dirubah.
Jadi ini bisa dibuktikan dari 4 isu besar ini yang menurut saya telah pengalian isu dan memang tidak berpengaruh di masyarakat. Nah, masyarakat sudah saya sebut dengan melek informasi atau well informed. Masyarakat sudah banyak memiliki informasi. Jadi apapun yang dicoba untuk mengalihkan isu, untuk meredupkan diskusi-diskusi publik tentang dugaan palsunya ijazah Jokowi ini, rasa-rasanya susah untuk mengalihkan isu ini. Masyarakat sudah pintar, masyarakat sudah memahami, dan masyarakat sudah bisa membaca sesuatu di balik isu itu. Atau dalam istilah politik adalah masyarakat sudah bisa membaca hidden political message, adalah pesan-pesan terselubung politik di balik itu. Ini masyarakat sudah pintar sekarang. Jadi pemerintah menurut saya jangan mencoba untuk memihak, tetapi beradalah di tengah-tengah. Bagaimana menyelesaikan masalah ini? Masyarakat sebetulnya adalah menginginkan cepat selesai, cepat clear kasus kepalsuannya, dugaan palsunya ijazah Jokowi ini. Karena kenapa demikian? Masyarakat hari ini kita sudah mengharapkan seperti yang dicanangkan negara kita diharapkan tahun 2045 menjadi negara menjadi generasi emas segala macam. Jangan-jangan dengan kasus ini jangankan emas tapi cemas yang terjadi hari ini. Oleh karena itu kepada pihak terkait pemerintah jangan coba-coba mengalihkan isu ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada Pak Jokowi kembali saya ingatkan, perlihatkan sajalah ijazah Bapak Jokowi itu kepada masyarakat, selesai masalah. Jangan ada lagi korban seperti Gus Nur, seperti Bambang Tri. Nah sekarang kita dengar 3 tokoh muda, Dr. Rismon, Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo diperkarakan dan diajukan ke Polda Metro Jaya. Konon kabarnya mereka akan dinaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Jangan lagi makan korban. Inikah yang kalian mau? Pejabat pemerintah, mantan pejabat untuk perkarakan publiknya. Jangan. Di dalam pembukaan Undang-Undang 45, negara itu adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat. Ini harus dipahami, bukan untuk memperkarakan masyarakat. Tolong dipahami baik-baik. Oleh karena itu, pengalihan isu ini tidak akan bermana. Karena kasus ijazah Jokowi sudah menjadi public diskursus. Masyarakat udah pintar sekarang. Jangan main-main lagi. Masyarakat menuntut kejelasan dari ijazah Jokowi ini. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Sahabat semua, mudah-mudahan dugaan kasus Jokowi tidak makan korban lagi. Dan kepada pihak-pihak terkait dengan coba-coba mengalihkan isu untuk meredupkan dugaan palsunya ijazah Jokowi. Masyarakat sudah paham semuanya. Masyarakat sudah tahu akan hal demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.